Kalau sekarang ini lebih mudah sebenarnya. Karena kelihatan nih recording gue berapa nih materi raw data gue nih, itu udah hitung aja per jam gitu loh. Memang kita nggak ada yang istilahnya minimum wage per jam tuh kan nggak diatur sebegitunya ya gitu loh ya kan. Cuma itu ketolong sih kalau di perkonten kreatoran ini tuh itu kelihatan sebenarnya. Terus recording berapa lama, terus recording kan kita ya nggak mungkin polosan gitu ya kan, dan 2 jam kayak gitu ya kan. So kadang-kadang ya benar, kalau misalnya sekarang kita bisa breakdown misalnya content creator. Content creator kan misalnya biasanya kalau kita nge-hire misalnya pembawa acara, kalau kita nge-hire pembawa acara untuk ngebawain si YouTube channelnya itu kan ada cost dong. X. Nah, otomatis kita harus menghargai diri kita sebagai pembawa acara dari konten itu. Dan itu pengeluaran A. Otomatis, untuk si pembawa acaranya juga untuk membawakan, otomatis dia ada makeup artist dong. Nah, lu kan otomatis makeup diri lu sendiri. Cuma pada dasarnya begitu lu udah mau membangun suatu bisnis, ya otomatis harus hitung-hitungan bahwa nanti ada makeup artistnya. Yes. Gue tadinya nggak sebegitunya kan. Terus founder yang lain nyeletuk, lalu kagak makan. Lo syuting berapa kali makan? Udah hitung lah. Itu lampu 3, 3-point lighting, listrik berapa se? Itu yang kayak gitu tuh nggak. Gue pikir gue pelit-pelit melintir ya gitu ya kan. Ternyata ada hal-hal yang juga hal baru yang sebenarnya gue nggak sedetail itu buat paham gitu loh. Padahal ini bukan bisnis pertama gue gitu loh. Ternyata kita juga perlu partner yang kayak gitu loh. Karena pada dasarnya gini, kalau misalnya semua komponen biayanya untuk memproduksi apapun yang kita produksi itu tidak dihitung, kita belum tahu pemasukan yang sehat untuk bisnis kita itu seberapa. Contohnya gini, kalau misalnya gua di kelas Pato Roda Rollers itu ada beberapa kelas yang gue nggak sentuh sama sekali. Jadi gue udah pada tahap di mana kurikulum yang gue bangun, sistem training yang gue bangun, semua hiring system yang gue bangun bersama tim itu cukup untuk bisa yang namanya ngejalan operate sendiri tanpa ada kehadiran gue. Iya. Otomisasi apa sih bahasa Indonesia? Automation gitu ya kan? Ya. Itu penting. Kadang-kadang kita juga kan nggak sepenuhnya kerja terus gitu ya kan? Dan gue sujud syukur karena pada dasarnya itu impian gue untuk bisa pada tahap itu. Impian gue untuk bisnis ini bisa pada tahap itu. Tapi gue juga tahu bahwa itu proses yang panjang dan pada dasarnya gue sebenarnya otomatis gue nantinya harus menghargai ongkos keringat gue untuk membangun sistem-sistem ini. Kenapa gue bilang nanti? Karena omsetnya belum pada tipping point di mana omsetnya bisa membayar gue. Tapi gue hitung. Iya. As a debt. Tetap harus dicatat gitu ya kan. Jadi langkah 1, jadi secara objektifnya gue bikin step by step. Langkah 1, bisa nggak sih bisnisnya operate tanpa gue? Kenapa? Kalau besok gue sakit, gue nggak ada, bisnisnya harus bisa jalan dong tanpa gue. Nah, kecuali kalau kayak gue, Dwayne The Rock Johnson ya, itu beda cerita, gue The Rock. The Rock itu Seven Bucks Production ada karena dia ada karena Seven Bucks Production gitu kan. Pada dasarnya dia adalah money making machine-nya buat si perusahaan itu. Nah, itu bisnis modalnya dia. Gue kan sama sekali brandnya dulu yang hidup, gue aja mundur. Begitu itu udah jalan, langkah 1 udah tercapai. Langkah 2, gimana cara omsetnya bisa mengalahkan semua pengeluaran yang lain sehingga gue bisa mulai narik apa aja yang gue udah bangun kemarin sebagai pengeluaran yang bisa gue bayar ke diri gue sendiri. Itu langkah 2. Langkah 3-nya baru nanti abis itu kita pikirkan, oke, kalau misalnya begitu, next kita build replikanya yang sama, butuh apa lagi nih untuk bisa nge-build replikanya yang sama di kota lain bisa. Ya nggak mau terlalu detail juga ya, jadi
pusing kepala, kalian kan konde semua gitu Tapi ya kan. katanya technicality untuk yang namanya bagaimana caranya menguangkan atau monetisasi daripada yang namanya satu bisnis itu sebenarnya rumit dan panjang dan sebenarnya cabangnya banyak gitu kan. Sehingga ketika kita mau misalnya menciptakan kayak tadi rumah biasanya stand cilok gitu kan. Ya stand cilok itu kalau udah ketemu brandnya, udah ketemu resepnya, udah punya standar resepnya udah ditulis, standar resepnya itu bisa dijadikan guideline dan sebenarnya itu semua bisa dijadikan satu hukum bisnis gitu kan. Yang bisa lo sebenarnya dipatenkan rada susah tapi dihakikan bisa. Bisa. Untuk resep itu bisa di Indonesia. Belum pada tahu kan? Ini jadi tahu nih. Jadi brandnya, resepnya, sama apa namanya, sama sumbernya itu basically bisa dijadikan satu operasional, buku operasionalnya bisa dijadikan haki satu. Yes, master recipe itu bisa. Dan sebenarnya itu merupakan salah satu yang gue sering kali gue amati dari orang-orang yang mau mulai berbisnis gitu kan, bahwa mereka tidak menghitung skill mereka terhadap market value. Jadi kalau misalnya tadi misalnya technical writing itu kalau misalnya mau disandingin apple to apple dengan orang dengan kaliber yang sama dengan experience yang sama yang menulis technical writing yang sama, dia bakal dihargai berapa. Sehingga Anda mengetahui market value lu itu berapa gitu kan. Kayak misalnya lu menjadi ide sumbangsi untuk misalnya bangun restoran, lu yang punya konsep, lu yang punya resep, lu yang punya segala macam, lu bawa ke investor, investornya mau suka, oke, lu tuh dapat saham berapa persen gitu. Lu harus tahu minimum yang lu terima itu berapa, kalau misalnya lu mau aim sedikit lebih high itu berapa, sehingga kemampuan mendagangkan lu punya skill itu memang sesuatu yang tidak dibiasakan di perusahaan dan tidak dibiasakan di sekolah. Ya, ini merupakan skill baru yang harus dipelajari dan dipelajari secara perlahan aja dulu. Di mana Anda terbiasa untuk menjual skill atau misalnya kemampuan Anda, baik itu menjual jasa, mau itu menjual barang, mau itu bagaimanapun juga, misalnya jualan aset, itu merupakan sesuatu skill set yang berbeda-beda gitu kan. Sehingga Anda harus mengetahui tangibility Anda terhadap market value dan itu yang akan membawakan kepada konklusi lo kira-kira punya saham berapa sebenarnya di sini. Atau kalau nggak mau disahamkan ya berarti ininya apa masuknya di salary gitu loh ya kan ya either way tapi harus tetap dibicarakan dari awal sih gitu loh. Exactly, dan itu sebenarnya konsep yang kadang-kadang tuh banyak orang nggak mudeng gitu kan, bahwa ownership is one thing, tapi menjalankan bisnis itu juga merupakan salah satu hal yang harus dihitung gitu kan. Kalau misalnya memang Anda bergaji, bergajinya berapa? Walaupun kadang-kadang ada perusahaan-perusahaan yang belum sanggup untuk bayar Anda sebagai direktur. Saya dong, PT itu jualannya cilok. Ciloknya ibarat kata jualannya di 4 sekolahan, 3 sekolahan. Masing-masing outlet, misalnya per minggu dia omsetnya 5 juta, gitu kan, berarti 15 juta. Overhead cost apa segala macam, pengeluaran segala macam, siapa tahu misalnya di 12 juta. Gitu kan. 3 jutanya itu sebenarnya merupakan profit bisnis belum, karena belum menghitung untuk pengeluaran untuk menggaji diri. Nah, gaji itu berapa? Ya otomatis lo merasa, bukan direktur perusahaan ya. Lo mau dong gaji 10 juta? Ya udah, gajinya terhitung hutang. Ada juga iya. Dan nggak banyak yang nyatet itu. Iya banyak yang nggak nyatet. Jadi ibaratnya itu dihitungnya misalnya 2 jutanya untuk lu usaha apa segala. Kan lu bisnis tak mungkin dong lu nggak pakai pulsa, nggak pakai data, kan gitu kan. Orang lu promosiin di Instagram kok celok lu kan gitu. Jadi kan pada dasarnya kan itu pengeluaran expense kan. Cuma akan jatuhnya ke pengeluaran pribadi juga. Ya udah, ambil 2 juta sebagai gaji, sisa 8 jutanya dihitung hutang, tetapi dihitungnya berdasarkan mulai PT-nya mulai dari kapan. Iya, banget. Nah, itu bisa jadi buku mundur.